Ya, Bapak Ibu mohon menunggu, baru 14 orang dari 35 orang ya Bapak Ibu. Woi, mana nih orang ini? Balik kemana nih? Halo Pak Ramon, Wah, di kantor Pak. Kantor. Ini background lagi. Keren-keren backgroundnya. Siap. Ini background loh. Bisa. Lapor ya. Pak Apri. Ya, Pak Pak. Hadi saya telepon juga nggak ngangkat. Saya tuh khawatirnya yang di grup ini bukan nomor Pak Hadi apa gimana ya? Ini partisipan ya. Waduh, udah 140 nih, udah banyak nih partisipan. 140 ya. Mungkin Pak Hasim satu tim dengan Pak Hadi ya Pak? Pak Hasim sudah ada di grup. Assalamualaikum Pak Nasihon, Pak. Masih di kantor Pak? Masih di kantor Pak? Waalaikumsalam Pak Ramon. Saya lagi tugas keluar ini. Oh lagi di luar Pak. Oh iya. Kayak di hotel ya. Iya. Salam dari Bu Endang. Oh iya Bu Endang. Waduh Bu Endang ada datang tadi. Bentar lagi dia ikut nyusul. Tadi masih belanja. Pak Arif, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Salam Pak Ramon semuanya. Pak Pandi. Oh, no, masih di situ. Assalamualaikum Pak Pandi. Mata ya? Pak Ahmad Nur, saya izin mau sholat dulu ya. Ini baru datang belum sholat. Oh, monggo Pak. Iya. Saya on kan aja. Jangan Pak, nanti suaranya dimatiin Pak, nanti sambil sholat dengerin Pak. (14) Ini ngomongin yang kemarin kan Pak ini, Pak Apri. Iya Pak. Yang Terkait metode pendampingannya Pak. kita sampai kapan sih ini, sampai ininya apa? Maret, April, Mei, Juni, Juli, September mulai evaluasi ya penilaian. Kemungkinan evaluasi akhir September atau awal Oktober. Itu nanti tim evaluator di rolling ya, di rolling ya.
Yang uji petik itu tim pembangunan juga di rolling cuman Pak Pandi, Pak Pandi, Pak Apri. Uji petik yang mana ya Pak? Loh, kan ada uji petik kan? Ada uji petik kan? Turun ke Satker uji petik. Oh, bukan uji petik dong Pak. Apa itu? Kita pendampingan secara luring. Kan kita pendampingan luring sama daring. Nah, nanti ada pendampingan luring. Kita bukan uji petik Pak. Nggak ada kita uji petik. Jangan ikut-ikut bahasa ZI dong. Oh iya. Beda-beda tipis salahnya. Bagaimana Pak Ahmad Nur? Mau Ya. kita mulai Pak? Ini baru 18 orang dari 30 Apa kita orang. bisa mulai atau menunggu teman? Kita kan keseluruhannya berjumlah kurang lebih ada berapa? Assalamualaikum 29 warahmatullahi ya? wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak Ibu. Sore Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Hasin. Ini sudah 50% plus 1 Pak. Sudah. Apa Mau bisa kita menunggu. mulai ya? Atau bagaimana? Saya ikut Bapak. Sekarang udah pukul jam 4:05. Kita mulai saja ya. Baik. Pak Ketua sudah hadir, Pak Ketua Pak Panahison, Lagi ambil Ketua wudhu, Pak. Pokja. Sholat sebentar Pak. Sholat sebentar. Apa mau menunggu beliau dulu? Kurang lebih berapa menit gitu? Terserah Pak Ahmad Nur nih. Kita ikut aja. Pak Ivan. Pak Ivan. Lemes amat Pak Ivan. Yes, Lemes banget kayaknya. iya, belum ada yang nganter kolak. Oh. Makanya Tadi sahur. sepi ini kering. Tadi sahur nggak tadi? Hah? Tadi Sahur sahur. lah. Pak Ramon kok cerah banget. Sahur tadi jam 12 ya? Habis berendam di bak air. Itu tuh bekas makanan masih ada giginya tuh. Ini nih. Mie-nya masih ada nih, mihun nih masih ada mihun. Aduh. Ini background saya di background kantor nih, background aja. Aslinya lagi di Denpasar ya? Ini lagi di kolak. Wah, Pak Ade tuh, lihat Pak Ade serem banget Pak Ade tuh. Pak Ade lagi di bis, Pak Ade. Mana Pak Ade? Waduh. Pak Ade. Lagi megang senjata. Tembak sama dia tuh. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain karena saya lihat di daftar hadir ini sudah berjumlah 20 orang. Mudah-mudahan kita bisa saling memberi informasi nantinya. Siapa tahu Pak Ramon keberatan kita agak lama, soalnya beliau ada tugas barangkali setelah acara ini di masjid mana gitu. Bagi-bagi Baik. takjil. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua Pokja tadi sempat hadir, katanya izin sholat asar barangkali di Aceh, asar ya barangkali ya, asar.
Juga yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi yang hadir. Saya lihat daftar sini ada Ibu Nova, Pak Hazin, ada Pak Ujang. Ya, waalaikumsalam. Ya. Juga Bapak Ibu Hakim Justisial serta seluruh tim yang hadir, dan juga Pak Ivan bersama kita. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Di tengah kesibukan kita masih sempat berkomunikasi melalui Zoom ini untuk kita bicarakan apa yang menjadi amanah kita yang diamanahkan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela kesibukan kita tentu kita masih meluangkan waktu untuk kita berbicara seperti yang sudah kita agendakan. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda kita hari ini kita akan membicarakan mengenai mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tim pendampingan, berkaitan dengan mekanisme dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan dengan koordinasi kita ini, pendampingan yang tim pendampingan yang telah dibentuk, kita dapat bekerja secara bersinergi, tentu insya Allah akan menghasilkan kualitas ketika kita melakukan pendampingan. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mempunyai ide, yang telah menuangkan ide di dalam rangka bagaimana pendampingan ini bisa maksimal dan berkualitas, dan sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh Satker yang kita dampingi. Juga saya sebelumnya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu, insya Allah di dalam koordinasi ini juga ada ide-ide segar bagaimana kita bisa menghadirkan mekanisme pendampingan yang lebih baik lagi. Baik, untuk mengawali atau memberi katakanlah materi awal, ada beberapa rancangan sih yang kita sudah siapkan, tapi untuk mengawali itu saya akan mempersilakan kepada Sekretaris Tim, Pak Apriyadi, untuk menyajikan materi tentang mekanisme dan hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan. Mari kepada Pak Apri kita persilakan. Ya. Silakan Pak Apri. Baik, terima kasih Pak Ahmad Nur. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waktu buat sama-sama kita mengawali kegiatan pendampingan yang kita kerjakan di beberapa bulan ke depan, ya, hampir 6 bulan ke depan. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Dengar. Oke, baik. Dengar tapi kurang jelas. Tapi berbak. Baik Pak. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawasan nomor 49, kita tahu tentang penunjukan tim. Di sana ada 2 lampiran. Lampiran pertama terkait dengan susunan tim pendampingan. Ini sekalian saya coba absen nih ya. Untuk tim pertama Pak Ujang Abdullah dan Bapak Rizky Ranta Perkasa sudah hadir belum ya? Ujang sudah. Baik, Pak Ujang, untuk timnya sudah membentuk WA group dengan Satker, Pak? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Ujang. Tim yang kedua, Aminal Umam dan juga Ade Suherman. Pak Aminal, Pak Ade hadir ya? Tadi Pak Ade sudah hadir ya? Halo, Pak Ade. Pak Ade ataupun Pak Aminal? Pak Ade masih di bis, Pak. Tapi Pak Ade di jalanan, Pak Ade. Oke, kita ke tim yang ketiga, Pak Nahison dan Mbak Dewi. Ada ya Mbak Dewi? Ada Pak. Ada Pak. Oh ya, Mbak Dewi dan Pak Nahison sudah membentuk grup WA dengan Satker ya Pak? Sudah Pak. Siap, terima kasih. Dua-duanya sudah. Siap. Tim yang keempat, Pak Isnurul dan Mulia Karyadi. Apakah hadir dalam Zoom ini? Sudah. Oke, sudah membentuk grup
Sudah. Terima kasih Mulia. Kemudian Pak Ahmad Nur dan Mbak Laili. Pak Ahmad Nur sudah membentuk WA Group, Pak. Sudah membentuk Pak. Baik PA Makassar maupun Petun Jakarta udah. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Muhammad Kasim dan Pak Hadi Prayitno. Hadir. Untuk grup sudah dua-duanya, PN Makassar dan Bilmil Jogja. Terima kasih Pak. Kemudian Pak Ramon, Pak Primavika. Bagaimana Pak Ramon? Udah Pak, udah bentuk Pak, udah bentuk grup ya. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak Wahyu dan Mas Putra ya. Pak Wahyu dan Mas Putra sepertinya tidak bisa mengikuti kegiatan sore hari ini. Saya lanjutkan ke tim 9, Pak Alferus, Mbak Riri. Sudah dibuat Mas Apri untuk kedua satkernya. Terima kasih Pak Ferus. Kemudian tim 10, Pak Sikti dan Mas Ujeb. Sudah, Mbak. Sudah dua-duanya sudah. Apa kabar Pak Bondan? Siap. Bondan Prakoso. Saya lanjut ke tim 12, Pak Ivan dan Mas William. Hadir. Siap, terima kasih Pak. Sudah membentuk WA Group ya Pak? Sudah, aman. Thank you. Kemudian Pak Supan dan Lewat itu tim 11 belum disebut itu. tim 11, Bu Nova, bagaimana Bu Nova? Ditanyain Pak Hasim Pak. Bu. Iya, sudah dibuat sama Pak Apri. Terima kasih. Oke, kemudian Pak Bu Nova, Sultan. jangan khawatir, ada Pak Afri. Oh iya Pak. Makasih. Terima kasih. Siap. Pak Sultan, Mas Iqbal sudah ya? Aman. Gimana? Terima kasih. Kemudian tim 14, Pak Arief dan Mas Zulfan. Pak Arief bagaimana? Sudah juga. Sudah ada grup. Terima kasih. Kemudian Bu Endang, Pak Afandi. Izin Bu Endang tadi masih di perjalanan. Minta dipamitkan. Nanti menyusul. Pak Fandi ada nih. Pak Fandi mungkin bisa dijawab Pak. Sudah membentuk WA Group dengan Satker. Halo Pak, atau Pak Fandi udah dibuat Pak. Kebetulan beliau bersebelahan ini kos-kosan dengan saya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi di lampiran keduanya itu ada uraian tugas dari untuk tim pendampingan. Seperti yang kita ketahui, ini saya coba buatkan summary-nya. Yang pertama membuat WA Group untuk tim pendamping sudah. Kemudian membuat WA Group dengan Satker, tadi kita sudah tanyakan, seluruhnya sudah membuat. Kemudian ada laporan kemajuan, ini yang nanti kita akan diskusikan. Ada 2 laporan, yaitu laporan kemajuan Satker dan juga laporan hasil tim pendampingan. Kemudian yang keempat itu ada jadwal pendampingan, di mana pendampingan kita buat pertahapan dari tahap 1 sampai dengan tahap ke-7. Sudah kami kirimkan format manualnya melalui Excel. Semoga Bapak Ibu sudah coba membaca ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Kemudian yang terakhir terkait dengan jadwal kunjungan ke lapangan, di mana ini akan menunggu penetapan waktunya kapan dari Pak Kabawas. Oke. Yang pertama, dengan membentuk WA Group, Bapak Ibu, kita akan melakukan pendampingan secara online. Jadi berdasarkan uraian tugas yang kita baca di SK Kabawas 49 ini, kita melakukan pendampingan secara daring dan juga luring. Nah, untuk pendampingan secara daring, kita membentuk WA Group dengan Satker, kemudian kita menjalin komunikasi secara rutin untuk mengetahui progres kemajuan masing-masing Satker yang didampingi. Karena nanti setiap tahapan itu ada waktunya, Pak, rentang waktunya.
Nah, mohon jangan melakukan pendampingan cuman di akhir periode tahapannya gitu, tapi lakukan komunikasi di rentang waktu yang ditetapkan. Kemudian poin yang ketiga, dilarang menerima ataupun meminta uang ataupun barang ya Bapak Ibu terkait dengan pendampingan dengan Satker. Kemudian yang keempat, lakukan komunikasi melalui WA Group tim pendamping jika ada kendala khusus yang perlu didiskusikan secara bersama dengan tim pendamping yang lainnya. Jadi diskusi dengan Pak Ahmad Nur kemarin, tahun ini kita tidak membentuk WA Group tim pendamping dengan Satker secara keseluruhan. Karena masing-masing tim pendamping telah membentuk WA Group dengan Satkernya masing-masing, sehingga kalaupun ada kendala di masing-masing tim, ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, kita bisa diskusikan melalui WA Group tim pendamping saja. Gitu. Untuk nanti kemudian masing-masing tim pendamping ini akan menginformasikannya ke melalui grup yang telah dibuat bersama dengan Satkernya. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian poin yang kelima, bahwa tim pendamping bukanlah evaluator, nanti evaluator akan dilaksanakan setelah pendampingan. Kita melakukan peran sebagai pendamping dengan baik untuk membantu Satker dalam melaksanakan SMAP dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan. Ini salah satu quote yang saya suka. If everyone is moving forward together, then success takes care of itself. Jadi semoga antara tim pendamping, di antara tim Pokja, kemudian antara tim pendamping dengan Satker, kita sama-sama maju bersama, dan maka kita akan mendapatkan keberhasilan ini bersama-sama, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan laporan kemajuan berdasarkan SK Kabawas, saya bacakan lagi di poin 4. Tim pendampingan SMAP memastikan satuan kerja menyampaikan kemajuan perkembangan pembangunan SMAP tahun 2023 per tahapan dengan membuat laporan perkembangan pembangunan SMAP sebagaimana format yang disediakan. Selanjutnya, tim pendamping yang ditunjuk meneruskan kepada Pokja tim pembangunan tahun 2023 dengan mengupload file ke link yang disediakan. Nah, Bapak Ibu, ini akan kita diskusikan terkait dengan laporan kemajuan, di mana laporan kemajuan ini akan ada dua, laporan kemajuan yang akan dikerjakan oleh Satker, dan juga laporan hasil pendampingan yang akan disusun oleh tim pendamping. Dua laporan ini sudah kita share melalui grup pendampingan, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, untuk laporan kemajuan Satker, ini disusun oleh Satker dan dikirim kepada tim pendamping paling lambat hari terakhir waktu tahapan maksimal. Di pertahapan itu di kertas kerja kita sudah kasihkan tanggal waktunya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, maka di hari terakhir tersebut pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, itu adalah batas waktu terakhir pengiriman laporan. Kemudian tim pendamping akan menyusun laporan hasil pendampingannya itu maksimal hari pertama pada tahapan berikutnya, misalnya dari tahap pertama ke tahapan kedua, maka di awal tahap kedua itu maksimal jam 7 malam juga, waktu Indonesia bagian Barat, itu sudah harus dikirimkan. Nah, laporan ini Bapak Ibu, sementara masih berbentuk manualnya, kemudian nanti ditandatangani oleh Satker dan juga oleh tim pendamping, kemudian nanti di PDF-kan untuk kemudian nanti dilaporkan. Nah, dokumen kertas kerja maupun laporan tersebut sementara akan dibuatkan dalam bentuk aplikasi SMAP-nya, sedang disusun oleh Mas Zulfan. Nah, sambil menunggu mungkin Bapak Ibu tetap mohon diinformasikan kepada Satker terkait dengan kertas kerja dan laporan kemajuan Satkernya, agar mereka juga bisa melihat tahapan demi tahapan yang perlu mereka lalui dan juga dilakukan pendampingan oleh kita. Ada catatan penting yang perlu disampaikan. Yang pertama, setiap akhir periode tahapan pendampingan, jika belum mencapai progres 100%, tim pendamping tetap melakukan pendampingan sampai seluruh indikator terpenuhi. Dan kemudian diinformasikan pada laporan tahapan berikutnya. Misalnya Bapak Ibu, di tahapan pertama, kita di hari Senin berikutnya, kita laporkan masih 90% misalnya. Nah, maka di tahapan kedua kan sambil berjalan kita juga tetap melakukan pendampingan
untuk tahapan 1 dan sambil berjalan di tahapan kedua itu kita dampingi terus. Sehingga nanti kan laporan sudah kita serahkan karena batas waktunya kita kunci ya Bapak Ibu di hari Jumat untuk Satker, di hari Senin untuk tim pendamping. Namun kalau misalnya ternyata pada saat laporan tersebut kita susun dan belum selesai 100%, kita tetap dampingi. Maka nanti di laporan tahap kedua nanti mohon diinformasikan bahwa progres yang tadinya belum selesai ini sudah selesai atau belum di tahapan sebelumnya. Nah, kita mau memastikan seluruh tahapan ini bisa mencapai progres 100%. Gitu. Satker juga dapat mengerjakan progres kemajuannya, bisa jadi mereka sudah selesai namun waktu tahapannya belum selesai. Mereka bisa mengerjakan beberapa indikator-indikator di tahapan selanjutnya, tapi dipastikan bahwa tim pendamping juga terus mendampingi melalui daring ya, jadi selalu berkomunikasi melalui WhatsApp group. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan kita buka sesinya setelah ini ya. Ini tahapannya Bapak Ibu. Tahap yang pertama itu minggu ini tanggal 27 sampai dengan 31 Maret itu memastikan satuan kerja untuk mencanangkan SMAP dan mengikuti aplikasi e-learning modul SMAP. Kemudian di tahapan kedua tanggal 3 sampai 7 April ini memastikan satuan kerja untuk membentuk struktur organisasi SMAP dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Kemudian di tahapan ketiga, memastikan satuan kerja telah melakukan penilaian risiko penyuapan atau risk register, dan di tahapan keempat, memastikan satuan kerja telah menyusun perencanaan program SMAP, sistem manajemen anti penyuapan yang akan dijalankan. Untuk tahapan 3 dan keempat ini dilakukan di rentang waktu yang sama di 10 April hingga 5 Mei 2023. Kemudian di tahapan kelima, memastikan satuan kerja telah mengimplementasikan SMAP di lingkungan pengadilan. Ini dilaksanakan periodenya dari tanggal 8 hingga 26 Mei 2023. Kemudian tahapan yang keenam adalah pendampingan secara luring. Tadi ini sempat disampaikan sama Pak Ramon, ada uji petik. Nah ini Pak, di tahapan keenam kita akan ada pendampingan secara luring. Jadi bukan uji petik, tapi pendampingan secara luring. Kita akan melakukan kunjungan, di mana nanti kunjungan ini kita akan melihat Pak, tahapan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang tadi, yang sudah kita dampingi secara online. Kemudian di tahapan ke-6 kita melihat bagaimana kondisi satuan kerja tersebut di lapangan. Nah, untuk tahapan ini nanti kita jelaskan lagi setelah ini. Kemudian tahapan yang ke-7 adalah mengingatkan satuan kerja telah mengimplementasikan SMAP di lingkungan pengadilan dan telah melaksanakan evaluasi kinerja SMAP serta telah melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan. Ini dari tanggal 12 Juni sampai dengan 15 September 2023. Nah, untuk kunjungan ke lapangan, Bapak Ibu, waktunya akan kita tunggu penetapannya oleh Kepala Badan Pengawasan. Cuma rentang waktunya kemudian Ibu yang tadi ada yang 2 satker ataupun 1 satker. Nah ini nanti mungkin akan turun 2 satker ini di 2 periode, dalam dua periode yang berbeda. Ini ada tim yang mendapatkan 2 satker, ada tim yang mendapatkan 1 satker. Oke, kemudian seperti tahap pendampingan dilaksanakan Ibu, dari tahap 1 sampai dengan tahap 7 yang kemungkinan akan berakhir di tanggal 15 September 2023, maka tim Pokja akan melakukan review atas pendampingan yang telah dilaksanakan dan kemudian akan menyusun laporan tersebut untuk menjadi bahan tim evaluator SMAP dalam melakukan penilaian SMAP. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan ini saya akan sampilkan format kertas kerjanya. Oke. Nah, ini kalau secara manual sementara aplikasi belum selesai, kemungkinan minggu ini akan diselesaikan.
Jadi kertas kerja ini diperuntukkan sebagai alat ukur progres kemajuan satuan kerja yang telah ditunjuk untuk pelaksanaan SMAP dalam masa pendampingan oleh tim pendamping SMAP. Kertas kerja diisi pertahapan sesuai dengan masa waktu yang telah ditentukan kepada masing-masing satuan kerja, yang kemudian diverifikasi oleh tim pendamping. Kemudian berikan warna merah jika belum dilaksanakan, berikan warna kuning jika telah dilaksanakan namun belum sesuai, berikan warna hijau jika telah dilaksanakan dan telah sesuai. Nah, untuk Satker cukup mengisi antara ini telah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan statusnya. Kemudian untuk evidence-nya ini cukup dicatatkan aja evidence-nya berupa apa, nanti evidence-nya akan kita upload ke link yang sudah disediakan. Kemudian catatannya adalah terkait dengan indikator. Jadi misalnya indikator pertama, satuan kerja telah mengikuti kegiatan pencanangan dan workshop SMAP. Maka kita Satker akan memberi catatan bahwa pengadilan mana, misalnya contohnya Pengadilan Negeri Bandung telah mengikuti kegiatan pencanangan SMAP tanggal 21 Maret melalui Zoom meeting. Maka evidence-nya berupa screenshot acara. Gitu, nanti dokumennya akan diupload. Nah, inilah satu persatu kita dampingi, diisi. Kemudian tugasnya tim pendamping adalah melihat catatan yang telah dibuat oleh Satker, kemudian kita berikan statusnya antara belum sesuai atau telah sesuai. Pilihannya ada dua. Nah, kalau Bapak Ibu telah mengisi, maka ini nilainya akan otomatis berubah. Progres kemajuannya bisa dilihat di bawah. Jadi ada progres kemajuan berdasarkan satuan kerja, dan ada progres kemajuan yang dinilai oleh tim pendamping. Ini yang tadi saya sampaikan, bisa jadi pada tahap 1, ini kan berakhirnya 31 Maret. Bisa jadi ternyata tahapan ini belum seluruhnya selesai, gitu, pada saat kita dampingi. Nah, ini kita bisa lanjut nantinya di tahapan kedua, namun nanti kita informasikan di tahapan berikutnya, dan ini akan terus dibuka Bapak Ibu. Jadi mereka akan terus tetap mengerjakan tahapan itu sampai dengan selesai dengan baik. Kemudian untuk tahapan kedua, jadi tahapan pertama tadi hanya untuk memastikan telah melakukan pencanangan dan juga mengikuti aplikasi e-learning. Kemudian tahapan kedua, ini cukup banyak karena ini terkait dengan perencanaan dan juga struktur organisasi. Jadi ini bicara tentang penetapan konteks, jadi struktur tim SMAP sudah harus dibuat, kemudian isu internal eksternal, kebutuhan dan harapan, kemudian ruang lingkup, kebijakan, kemudian apakah kebijakan tersebut telah disosialisasikan baik itu kepada internal maupun eksternal, dan kemudian satuan kerja telah membentuk manual SMAP, dan juga satuan kerja telah menandatangani fakta integritas. Nah, nanti Satker tinggal jabarkan catatannya dan juga dokumennya. Kemudian nanti tim pendamping lakukan pendampingan, sekali lagi jangan pada akhir periode, tapi dalam rentang waktu ini, luangkan waktu Bapak Ibu mungkin sehari sekitar 10-20 menit, berkomunikasi dengan Satker, tanyakan apakah sudah, misalnya ini sudah dibentuk belum struktur SMAP-nya, apakah sudah membentuk identifikasi isu internal eksternal atau belum gitu. Nah, apabila mereka ada kesulitan, Bapak Ibu bisa memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk, dan ini catatan yang kami taruh ini cuma template ya Bapak Ibu, jadi bukan jadi pegangan, cuma supaya tahu bahwa kita sudah membuat template ataupun contoh dokumen, linknya juga sudah kita kirimkan melalui grup WA. Ini nanti bisa dilihat beberapa template-template ataupun dokumen yang ada. Nah, dari sini catatan tim pendamping saya harap bukan cuma sekedar bahwa sudah sesuai format atau belum, tapi juga membantu Satker untuk bisa lebih dalam pengisian dokumen-dokumennya gitu. Jadi bisa jadi dokumennya ini hal yang perlu diteliti, nanti Bapak Ibu bisa bantu teliti. Jadi sekali lagi ini tim pendamping bukanlah evaluator Bapak Ibu, jadi ingatkan mereka bahwa
keputusan penilaian nanti akan dilakukan pada saat waktu evaluasi, sedangkan pendampingan ini kita mendampingi mereka untuk mengerjakan dokumennya, gitu. Jadi kita cuma memberi sesuai atau belum sesuai aja. Jadi bagian kita cuma sampai di sini aja, Pak. Kemudian sekali lagi progres ini bisa jadi di tahapan ini belum selesai, atau justru kebalikannya, bisa jadi berakhirnya Oke, jadi kalau di tahapan kedua, misalnya mereka belum selesai, Bapak Ibu tetap harus menyusun laporan, walaupun progresnya belum selesai, tapi tetap didampingi, sehingga mungkin pada saat di rentang waktu di tahapan berikutnya, kita tetap dampingi tahapan yang sebelumnya tadi, sambil pelaksanaan di tahapan berikutnya ini. Baru nanti di tahapan ini, nanti kita susun lagi laporan, dan kemudian kita informasikan bagaimana kondisi tahapan sebelumnya yang belum selesai tadi. Nah, untuk tahapan ketiga dan keempat, ini menyusun penilaian risiko. Jadi untuk penilaian risikonya adalah mengisi formulir 1 untuk identifikasi risiko, formulir 2 untuk analisis risiko terkait dengan existing risk. Kemudian untuk form 3-nya hanya sampai dengan penanganan risikonya, Bapak Ibu. Penanganan risiko. Jadi saya buka sedikit dokumennya sebentar. Ini dokumen penilaian risiko. Udah kelihatan. Jaringannya Pak sebentar. Tadi kelihatan tadi hilang. Kelihatan tempenya itu, tempe. Apaan tuh tadi? Maksudnya. Ini udah datang. Bentar Pak. Udah mau buka aja.
Ini formulir identifikasi risiko. Jadi untuk di tahapan ketiga adalah penilaian risiko. Kita akan dampingi untuk mengisi ini, Bapak Ibu. Untuk formulir 1 diisi uraian risikonya yang poin 5 ini di kolom 5, uraian risikonya. Kemudian di analisis risiko untuk formulir 2 untuk mengetahui risiko saat ini. Baru nanti untuk evaluasi risiko hanya untuk penanganan risikonya nih Pak. Penanganan risiko ini berisi uraian penanganan risiko, batas waktu, dan juga PIC-nya siapa. Nah, karena kita berakhirnya 15 September, gitu kan ya, mungkin kita bisa sepakat ini kira-kira penanganan mereka mau sampai dengan kapan gitu. Mungkin nanti ini bisa biar sama mungkin di seluruh satker gitu, karena kan berjalannya sama. Jadi ini formulirnya. Kemudian pastikan untuk risk registernya Bapak Ibu, ini diisi karena ada 2 nanti proses bisnisnya. Proses bisnis yang pertama itu proses bisnis yang terkait dengan layanan perkara, dan juga yang kedua yang terkait dengan administrasi kesekretariatan. Jadi nanti saya juga belum tahu mau berapa kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam risk register ini gitu. Mungkin nanti petunjuk dari Bapak Ibu yang lain supaya sama, jangan nanti satu satker dia banyak, satu satker lain cuma sangat sedikit gitu dalam mengisi uraian risiko penyuapannya. Kemudian sekali lagi, jadi untuk tahapan pendampingan Bapak Ibu, kita hanya mengunci kapan nih batas waktunya. Mereka sudah nyusun sampai dengan penanganan risikonya ini. Nanti kan mereka kan melaksanakan penanganannya sampai dengan batas waktu ini gitu. Nah, inilah yang nanti akan dilakukan penilaian kan oleh tim evaluator. Oke, kita balik lagi ke bahan. Oke, ini yang dilakukan di tahap ketiga. Nah, dengan adanya penanganan risiko, Bapak Ibu, maka tentunya Satker akan menyusun sasaran dan rencana kerja SMAP-nya. Untuk itulah kenapa tahapan 3 dan tahapan 4 ini dijadikan satu kertas kerja, gitu. Karena ini bisa dilakukan berbarengan dan periodenya kita bisa buat cukup panjang, dari 10 April sampai dengan 5 Mei. Gitu ya Bapak Ibu. Baru nanti kita masuk ke tahapan kelima. Ini implementasi SMAP-nya. Ini juga ada beberapa dokumen-dokumen yang telah kita buatkan, template ataupun contohnya. Jadi kalau misalnya di dalam format dokumen itu tulisannya template, berarti Satker bisa gunakan itu. Kalau dia berupa contoh, Satker bisa membuat dokumennya menurut selera masing-masing Satker, karena kita tidak buatkan template-nya. Nah, contohnya yang pertanyaan pasukan kemarin, untuk dokumen 26, ini terkait dengan dokumen pendukung hukuman disiplin. Jadi itu dokumennya mungkin bisa didapatkan dari Bawas mungkin atau dari yang mana gitu ya. Jadi ini bisa dilihat nanti uraian masing-masing indikator. Sekali lagi, kita melakukan pendampingan bukan penilaian, jadi kita dampingi mereka Bapak Ibu, kemudian kita arahkan mereka dalam mengisi dokumen, mengerjakan dokumen, dalam melaksanakan SMAP-nya. Kemudian ini tahapan kelima adalah pelaksanaan implementasi SMAP-nya. Baru nanti di tahapan ke-6 kita akan kunjungan ke lapangan. Nah, Bapak Ibu, untuk tahapan ke-6 ini Satker tidak membuat laporan. Tapi kita akan menyusun laporan karena berdasarkan surat tugas nanti di mana laporannya akan kita kirimkan kepada Ortala dan Irwil seperti biasa. Format laporannya nanti akan menyusul mendekati waktu pendampingan secara luring, secara kunjungan ke lapangannya. Nah, adapun yang akan kita lakukan pada saat kunjungan ke lapangan, Bapak Ibu, kita sudah coba susun 1-6. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan mungkin indikator lain yang akan dilakukan ketika pendampingan. Jadi misalnya Bapak Ibu melihat pelaksanaan tahapan 1-4, kemudian implementasi SMAP-nya untuk tahapan 5, kemudian dokumen-dokumennya Bapak Ibu lihat, kemudian kebijakan SMAP-nya sudah dijalankan atau belum,
kemudian pemahaman tim SMAP-nya, Bapak bisa melakukan wawancara mungkin ke beberapa tim SMAP-nya, sesuai nggak nih, paham nggak tugas dan masing-masing tim tersebut, kemudian memastikan juga bahwa pihak eksternal mengetahui nggak bahwa satuan kerja sedang melaksanakan SMAP. Kemudian juga kita perlu menginformasikan kembali terkait dengan kualifikasi penilaian, bahwa mengingatkan satgas saat mau dinilai ada pembatasan di mana ada dokumen prakualifikasi yang sudah disampaikan pada saat pencalonan kemarin. Nah, selain 6 indikator ini, Bapak Ibu bisa menambahkan indikator lainnya, dipersilakan. Jadi mungkin ada hal-hal penting lain yang ditemukan pada saat kunjungan di lapangan, Bapak Ibu nanti bisa sampaikan di dalam laporan kunjungan lapangannya. Kemudian setelah tahapan ke-6, maka tahapan ke-7 kita akan masuk ke dalam perbaikan secara berkelanjutan. Jadi evaluasi-evaluasi yang dilakukan, baik itu FKAP, audit internal, dan juga manajemen puncak. Bapak Ibu coba lihat bagaimana itu berjalan di satuan kerja. Silakan Bapak Ibu tanyakan melalui WA grupnya. Kemudian apabila mereka ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa bantu arahkan. Jadi dokumen-dokumen ini yang mereka bisa sajikan, dan juga seperti apa pelaksanaannya di satuan kerja tersebut. Nah, itu adalah 7 tahapan yang akan dilakukan oleh tim pendampingan. Dan kemudian nanti setelah 7 tahapan ini, sebagaimana tadi saya sempat sampaikan juga, bahwa akan ada panel khusus untuk tim Pokja Pembangunan, di mana nanti tim Pokja Pembangunan akan coba mereview atas pendampingan yang dilakukan kepada 25 satker tahun 2023 ini, untuk nanti disampaikan kepada Kabawas dan juga dijadikan bahan kepada tim evaluator SMAP yang akan melakukan penilaian SMAP. Itu saja dari saya. Sekali lagi, untuk kertas kerja nanti akan dicoba dibuatkan aplikasinya dalam minggu ini. Namun coba untuk tetap berkomunikasi kepada satker, silakan di-share dokumen kertas kerja dan juga laporan kemajuan satkernya, dan sampaikan kepada mereka bahwa untuk menyiapkan evidence-nya. Sekali lagi, pertanyaan Pak Afandi kemarin, apakah ini akan menyulitkan satker? Saya rasa tidak, karena memang mereka mengerjakan. Jadi mereka mengerjakan juga di dalam rentang waktu yang sudah kita buat se-efektif dan se-efisien mungkin, Pak Afandi. Jadi kalau memang mereka sudah kerjakan, tidak akan menyulitkan mereka. Mereka cuma cukup mengupload dokumennya saja. Kalau di kertas kerjanya hanya menyebutkan nama dokumennya aja atau nama apa gitu yang terkait dengan indikatornya. Jadi tidak akan menyulitkan mereka. Jadi format laporan hanya berisi checklist dan juga akan mengetahui progresnya sudah sampai mana. Sekali lagi, untuk di satuan kerja, nanti dari kertas kerja ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat nanti ada progres menurut satker. Nah, progres menurut satker ini, maka nanti mereka akan menyusun laporan progres atau laporan kemajuan satker. Nah, ini laporan kemajuan satker itu diambil dari yang kertas kerja tadi. Jadi tinggal disebutkan ini pada tahap berapa, gitu, pada tahap berapa, kemudian disampaikan. Dan kemudian jangan lupa untuk memberitahukan progres kemajuannya sudah sebesar berapa persen, gitu. Ini menurut satker kepada tim pendamping. Kemudian ada dokumen dari tim pendamping kepada tim Pokja Pembangunan, juga sama. Jadi berapa progres kemajuannya menurut tim pendamping. Nanti tolong diinformasikan. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Pak, bisa jadi tahapan 1 pada saat periode pelaporan belum selesai. Jadi misalnya progresnya baru 80% gitu. Maka di laporan di tahapan berikutnya nanti tolong dijelaskan juga progres yang sebelumnya tadi. Jadi mohon ditambahkan informasi terkait dengan tahapan yang belum selesai tersebut tadi.
gitu. Ini ditandatangani oleh tim pendamping, kemudian nanti diupload ke aplikasi, Pak. Yang penting nanti tanda tangannya juga mungkin bisa dibuat secara digital mungkin ya, di foto, ditempel nanti. Karena kan kemungkinan kita pada jalan, tapi kalau misalnya ada di kantor bisa dibuatkan dan kemudian nanti di-scan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya buka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang juga mungkin punya usulan terkait dengan tahapan pendampingan ini, terus juga terkait dengan kertas kerjanya ataupun format laporannya, kami persilakan. Mas Sapri, izin bertanya boleh? Boleh Pak Ferus. Mas, untuk kertas kerja yang tadi yang Excel, ya, itu kita kasih secara utuh ke Satker atau kita split per tahapan? Oke Pak, tadi saya sudah sampaikan untuk kertas kerja, kirim aja semuanya supaya mereka juga tahu tahapan yang akan mereka jalani, dan kertas kerja itu akan terus terbuka Pak. Karena kita dalam hal ini melakukan pendampingan, bukan penilaian. Jadi mereka juga bisa tahu, oh mereka mau ngerjakan apa. Yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa saja mereka sudah selesai di tahapannya, tapi periodenya belum selesai, sehingga mereka bisa melanjutkan di tahapan berikutnya dengan syarat tim pendampingnya juga mendampingi. Gitu Pak. Cuman yang kita kunci adalah waktu pelaporannya Pak. Jadi laporannya kita kunci di akhir periode untuk Satker, di awal periode tahap berikutnya untuk tim pendamping. Makasih. Siap. Selanjutnya, tadi sudah ada yang raise hand, Pak Wahyu Sudrajat. Silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih Mas Sapri. Mohon maaf, baru gabung. Saya hanya ingin memberikan masukan kepada seluruh tim pendamping berkenaan dengan SMAP ini untuk tahap awal ini mengingatkan kembali kepada Satker untuk benar-benar membangun komitmen anti penyuapan. Jadi jangan sampai terjebak bahwa program ini hanya untuk sekedar pemenuhan evidence. Itu sangat penting sekali karena dari tahap awal kemarin pun penerimaannya ada yang berbeda gitu. Ada Satker yang dengan semangat gitu menerima pendampingan SMAP, dan ada yang sambil lalu saja ketika menerima pemberitahuan bahwa pendampingan akan segera dimulai. Nah, penekanan ini penting supaya mereka menyadari kalaupun mereka bekerja keras untuk membuat manipulasi evidence, pada akhirnya akan runtuh ketika memang komitmennya tidak ada karena kita berhasil menemukan sesuatu di belakangnya. Nah, supaya dengan demikian harapannya mumpung ini di awal, mereka betul-betul membangun SMAP ini dari dasar komitmen anti penyuapan, bukan sekedar untuk membangun program yang dicanangkan oleh Bawas semata-mata. Terima kasih, Mas Sapri. Wah, luar biasa. Pak Wahyu, saya sangat sepakat, Pak. Kalau tadi Bapak lihat di dokumen yang saya share, di awal-awal, sebentar, Pak. Di sini, Pak. Jadi saya tadi sudah sempat sampaikan bahwa tim pendamping bukanlah evaluator, lakukan peran sebagai pendamping yang baik untuk membantu Satker dalam melaksanakan informasi yang tadi Pak Wahyu sampaikan. Saya sangat setuju. Saya berharap juga seluruh tim pendamping bisa mengingatkan Satker untuk bukan cuma sekedar menyiapkan dokumen. Makanya tadi saya sampaikan Pak,
Jadi dokumen yang tadi cuma referring aja, jadi bukan jadi patokan, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan pendampingan, lakukan pendampingan di rentang waktu yang sudah kita jadwalkan, lakukan setidaknya Pak 10-20 menit untuk berkomunikasi dengan Satker, mungkin 1 atau 2 hari gitu. Jadi jangan di akhir periode baru kita berkomunikasi, sudah dibuat belum dokumennya. Itu kan jadi kesannya seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan, kita cuma ngejar dokumen, tapi kita benar-benar berharap tim pendamping ini meluangkan waktu untuk mengarahkan Satker dalam melakukan pelaksanaan SMAP-nya dengan baik. Mungkin seperti itu ya Pak Wahyu ya. Siap, terima kasih Mas Apri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya izin sholat dulu baru nyampe. Iya. Izin Bapak. Ya. Pak Apri itu ada pertanyaan dari Ibu Endang, itu bisa di chatnya. Ya. Oke, pengisian risk register yang baru. Bu, untuk pengisian risk register mungkin waktunya takutnya Bapak Ibu nanti udah mau harus buka puasa. Nanti mungkin kita buka sesi khusus, mungkin juga melibatkan Satker atau bagaimana, karena itu sebenarnya ada di tahapan ketiga. Gitu ya. Tahap 3 itu periodenya bulan depan. Ya. April. Tahapan ketiga itu bulan April sampai Mei. Jadi kita bisa lakukan nanti, mungkin kita ambil waktu ya Bu. Cuman seperti yang tadi saya sampaikan, untuk pendampingan ini cuman sampai yang tahap 3 nanti, itu cuma sampai mendefinisikan penanganan yang mereka rencanakan. Itu dulu. PIC-nya siapa, batas waktunya kapan. Gitu. Nah, formatnya sebenarnya kalau mau dipelajari bisa dibaca. Yang penting formulirnya sudah di-share pada saat pencanangan, juga sudah kita share. Nanti juga mungkin para tim pendamping bisa share juga dokumen terbarunya. Dan kita sebenarnya sudah coba untuk semudah mungkin Satker bisa membaca, mempelajari dan mengisi kertas kerja risiko penyuapannya, penilaian risiko penyuapannya. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, boleh nanti japri ke saya, dan mungkin nanti kita sepakati mungkin kapan kita mau khusus workshop mungkin ya untuk pengisian risk register itu. Bagaimana Pak Ahmad Nur kira-kira? Boleh, setuju. Setuju, karena mengenai pengisian penilaian register penyuapan itu memang butuh waktu yang cukup. Butuh waktu yang cukup karena banyak hal yang harus dibicarakan, sehingga mungkin nanti kita buka sesi khusus, minimal nanti kita coba dijadwalkan sebelum tahapan register itu, pembuatan register itu. Apakah lewat Zoom lagi karena semua sibuk, atau kita komunikasi grup. Tapi sebaiknya lewat Zoom meeting ini lebih baik. Ya. Saya kira begitu. Mungkin selanjutnya masih ada yang bertanya, tapi nanti kita usahakan batasi waktu hingga pukul setengah 6 ya, atau sampai jam, soalnya buka puasanya itu jam 6 lewat 3 menit ya kalau saya salah itu. Oke. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Pak Apri supaya bisa melayani teman-teman berpertanyaan atau ada ide-ide lagi. Silakan Pak Apri. Siap. Selanjutnya ada dari Pak Ivan. Mau bertanya? Pak Isnurul dulu Mas, udah Pak Isnurul. Baik, silakan Pak Isnurul. Ya, terima kasih Mas. Silakan. Halo, terima kasih. Silakan, Pak. Saya nggak bertanya, saya cuma butuh di-share materi kertas kerja sama, karena saya punya tadi sama PowerPoint yang Mas Apri punya itu. Itu aja Mas. Terima kasih. Nanti kita share, kalau sebenarnya kertas kerja dan laporan sudah kita kirimkan, tapi nanti kita kirimkan kembali, termasuk mungkin risk register yang baru nanti kita kirimkan juga di grup. Oke. Terima kasih Pak Isnurul. Ya. Silakan Pak Ivan. Terima kasih Mas Apri. Mohon izin Bapak-Bapak dan Ibu.
Ini saya mau nanya Mas Apri, ini kan kalau dari tahap 2 itu saya lihat ada isu ada pembuatan dokumen-dokumen itu kan Mas ya. Isu internal dan eksternal, kemudian ada identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Ini kan kalau untuk satker yang sudah dalam tahap pembangunan, ini kan tidak termasuk dokumen yang akan dinilai. Nah, apakah untuk yang sudah yang dalam tahap pembangunan ini juga perlu nanti kita dampingi lagi pembuatannya, karena kan mereka tidak buat lagi dan juga tidak ada di dalam dokumen penilaian mereka. Itu yang kedua, untuk tahap 2 ini memang kita sangat terbatas waktunya ya. Cuma untuk tahap ini, untuk yang baru bangun atau yang ini sebenarnya lumayan cukup menyulitkan, seperti membuat identifikasi isu internal dan eksternal. Itu kan proses pembelajaran kan agak sulit itu ya, kemudian identifikasi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, dan juga yang paling berat nanti kan ini membuat manual SMAP. Nah, apakah kira-kira dikasih waktu 1 minggu ini cukup reasonable apa enggak? Kalau saya lihat memang ini kalau kita tambah waktunya kan akan menggeser yang lainnya. Paling yang kalau memang disetujui, kita menggeser yang pelaksanaan SMAP-nya. Bisa nggak kalau itu jadi 2 minggu, terus kemudian ini yang tahap 2 juga dikasih waktu 2 minggu. Terus kemudian yang ketiga, pertanyaan saya di tahap 5 itu mengenai hukuman disiplin. Itu kan ditulis tidak terdapat hukuman disiplin ya, tadi di tahap 5. Enggak, Pak. Jadi pelanggaran atau tidaknya. Yang catatannya tidak terdapat hukuman disiplin. Nah, ini kan yang pertama yang perlu kita cermati sesuai dengan prakualifikasi, hukuman disiplinnya kan yang setelah pencanangan ya. Jadi jangan yang tahun lalu. Kemudian yang kedua juga hukuman disiplinnya adalah hukuman disiplin yang berasal dari pengaduan dari luar. Tapi yang dari dalam sesuai dengan prakualifikasi harusnya tidak masalah. Jadi mungkin tidak terdapat SDM pengadilannya perlu diperjelas juga ini, jangan artinya sama sekali tidak ada. Ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya coba jawab ya, Pak Ifkan. Jadi tahapan 2 betul. Kemarin juga Mas Putra sempat tanyakan, kan ada perbedaan antara satker yang evaluasi dan juga satker yang pembangunan. Jadi kalaupun satker evaluasi dan pembangunan seharusnya sama-sama mereka memiliki dokumen ini kan ya Pak. Jadi cuma bedanya nanti di penilaian dokumennya nggak dinilai. Jadi saya rasa kita tetap harus dampingi kembali gitu. Jadi kalaupun satker yang sudah di tahapan evaluasi lebih enak karena mereka pasti sudah punya dokumennya. Nah, tapi kita perlu yang tadi Pak. Jadi peran kita jangan cuma sekedar dokumennya ada, tapi kita coba digging, kita coba lihat kemudian coba untuk membangun komunikasi dengan satkernya gitu. Jangan cuma copy paste tanpa punya pemahaman gitu kan ya Pak. Makanya tadi saya sampaikan coba komunikasi 10-20 menit gitu dalam 1 hari, tanya di antara indikator ini gitu. Jadi kalau saya rasa walaupun nanti di penilaian tidak dinilai, tapi ini akan sangat mempengaruhi kertas kerja penilaian risiko Pak. Makanya nanti ini dokumen ini Pak, identifikasi isu internal eksternal, karena ini kan bicara tentang penetapan konteks. Ini di dokumen penilaian risiko, dokumen nempel di kertas kerjanya Pak. Kertas kerja penilaian risiko itu ada. Walaupun nanti mungkin tidak akan dinilai di penilaian oleh evaluator. Jadi ini sebenarnya ini akan penting, isu ini akan mempengaruhi sebenarnya sasaran rencana dan juga uraian risiko yang ada di satker. Nah, itulah kenapa kita perlu berdiskusi membangun komunikasi dengan satuan kerjanya. Jadi dan juga mungkin dokumen-dokumen. Nah, ini jadi saya juga sampaikan Pak, jadi kita cuma nyusun template tapi bukan berarti itu jadi patokan. Jadi Bapak Ibu juga nanti apa yang Bapak Ibu temukan bisa diskusikan melalui grup pendampingan. Gitu. Nah, tahapan ini kalau menurut Pak Ivan kurang waktu, tadi saya sudah sampaikan Pak, bahwa hal ini sebenarnya bisa jadi satker belum selesai progresnya.
Tapi biarkan saja mereka bisa lanjutkan ke tahapan berikutnya dan nanti kita tetap dampingi. Jadi tahapan kedua, tahapan 3 dan 4 juga sambil berlanjut. Tapi laporannya biarin aja kita kunci dulu, Pak. Gitu. Misalnya cuma baru 50%, nggak apa-apa. Kan ini bukan penilaian, Pak. Tapi kita akan terus berlanjut. Jadi kertas kerja ini akan terus kita dampingi mereka sambil memasuki tahapan ini. Gitu. Kenapa cuma 1 minggu tadi, Pak? Karena mungkin ada satker-satker yang sudah menyusun dokumennya terlebih dahulu. Terus kemudian dokumen ini Bapak Ibu sebenarnya kayak manual SMAP. Mohon maaf Pak Ivan misalnya sampaikan mereka akan kesulitan. Kita sudah susun dokumen manual SMAP Pak sebagai template. Jadi mereka cuma cukup ganti satkernya aja sebenarnya. Cuma tinggal menyebutkan satkernya di dokumen tersebut. Kemudian juga dokumen-dokumen lain kita sudah buatkan template. Hanya saja tadi peran pendamping ini yang paling penting untuk mengajak diskusi dengan mereka. Jangan cuma sekedar pemenuhan dokumen yang Pak Wahyu sampaikan tadi gitu. Kita mau pemahaman mereka akan dokumen tersebut masuk atau enggak. Gitu ya. Terus terkait dengan tahapan kelima, terima kasih informasinya Pak. Jadi ini untuk pelanggaran disiplin tadi sudah disampaikan oleh Pak Ivan, bukan kepada pelanggaran disiplin yang terjadi di tahun sebelum pencanangan, tapi dimulai dari 21 Maret ya Pak Ivan ya. Sejak 21 Maret. Nah, pengisian catatan ini tidak menjadi patokan, jadi ini cuman preferensi aja. Silakan nanti diarahkan sebagaimana tim pendamping mau mengisi. Gitu. Ini cuma jadi tanda aja ini kemana supaya tidak bingung juga ketika pendampingnya. Bagaimana Pak Ivan? Oke Mas, thank you. Mas Apri, kalau saya nyambung yang Mas Ivan tadi ya, mohon izin ya. Kalau menurut saya sih, bagaimanapun dengan jumlah yang segini banyak, ini walaupun mungkin effort kita lebih ke pendampingan, tapi bagi satker yang betul-betul baru, ini butuh pencernaan lebih, Mas. 1 minggu itu saya yakin tidak cukup untuk mereka. Kecuali kalau hanya sekedar kita kasih contoh ya, template-nya ada nih, buka begini-begini. Kalau mau ditanamkan seperti Mas Apri bilang tadi, tetap sulit menurut saya. Ya, makanya kenapa nggak digeser saja waktunya tadi ditambah seminggu, belakang juga seminggu. Saya pikir tidak ada sesuatu yang kemudian akan berubah secara substansi kalau sampai kemudian ini digeser ya waktunya ya gitu. Setidaknya kita memberikan kesempatan mereka karena gini, di satker baru kan saya dapat di satker baru juga. Ketika mereka disuruh membaca itu pun ya memang kita selalu mendorong mereka menginikan, tetapi pemahaman terkait dengan SMAP itu ya mungkin saya yakin belum semua memahami ini macam apa ini baru gitu. Jadi proses jangankan memahami, proses untuk membuat itu pun proses memahami saya pikir tidak bisa kita pendampingan baru hari kemarin kan Mas, hari Senin loh. Kita memang saya pas hari itu sudah lama kita buat grup, tapi maksudnya proses pendampingan mereka suruh mempelajari SMAP dan seterusnya sudah dilakukan. Tapi dengan durasi waktu yang baru ya, betul-betul baru. Mereka belum ngerti sama sekali yang 5 satker itu. Menurut saya agak berat. Siap. Jadi kalau saran saya sih mending digeser sedikit gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang terkait dengan tahap 1, Mas. Tahap 1 coba dibuka yang tahap 1, yang ketiga, ya yang poin ketiga itu yang satuan kerja telah memahami bla bla bla. Nah, di sini ukurannya apa? Itu ukurannya apa? Ini harus jelas. Ukuran untuk disclaimer kita bahwa dia ini telah memahami itu apa? Apakah diskusi dengan ini kan masalahnya kan harus ada evidennya. Evidennya mau apa? Itu yang perlu disampaikan biar teman-teman yang lain tidak bingung nantinya ketika memahami ini gitu. Gitu aja Mas Abi. Terima kasih Pak. Jadi untuk batas waktu yang pertama ya Pak Supan, saya sih nggak ngunci Pak. Jadi kalau memang kita mau sepakati kita rubah waktunya juga, saya akan ikutin Pak. Jadi untuk yang tahap kedua, kita mau berakhirnya di tanggal berapa Pak? 14 April? Izin Mas, kalau saya sih tadi seperti yang Mas Ivan sampaikan, kita mundur tambah seminggu lagi, biar kita pastikan bahwa mereka juga bisa bernapas, kita dorong terus setiap saat.
Ya kita ajak komunikasi terus dengan mereka sambil membuat ini, sambil memahamkan mereka terkait dengan konsep SMAP. Terus yang di belakangnya yang mundur gitu. Iya, Kalau oke, Pak. memungkinkan. Nggak masalah, Pak. Jadi ini kan kita sama-sama bareng-bareng kita share. Jadi kalau 14 April cukup, Pak? Kita tambah seminggu? Saya pikir cukup. Kalau 2 minggu insya Allah cukup lah. Oke, berarti ini tahapan ini sampai dengan 14 April, kemudian berarti ini dimulai dari 17 April, berakhirnya tetap sama ya Pak? Atau gimana? Ini cukup nggak Pak sampai dengan 5 Mei? Jadi ini 3 minggu. Kalau ini Mas Apri, kalau yang risk register ini juga mundur seminggu juga. Nanti kalau mau ngambilnya di tahap 5. Oke, berarti ini 12 Mei 12 ya Pak? Mei. Oke. Ya. Oke, kemudian di tahap kelimanya? Nah ini Mas ini kita mundurin jadi 12 Mei sampai 26 Mei. Jadi ini 2 minggu aja. Tapi ini monggo Mas Apri, maksudnya ini diflorkan juga biar pekerja yang lain gimana pendapatnya. Tanggapannya, walaupun hari ini kita juga terima, kita ngikutin nih Pak. Kemarin memang hasil diskusi sama Bu Endang bahwa ini kan Apri suaranya hilang ya? Mas Apri. Mas beli sinyal dulu lah. Halo Pak. Sudah kedengaran? Yang penting Mas Apri-nya yang tidak hilang. Iya Pak, jadi kalau untuk yang tahap 1, ini mau kita hilangkan atau tetap supaya jadi pegangan buat tim pendamping. Jadi kalau yang ini kemarin waktu susun sama Bu Endang, ini tanpa ada bentuk evidence Pak. Tapi kalau saya, Mas Apri, kalau saya sebenarnya kan kaitannya kan ini tetap judgement-nya kan dari tim pendamping toh. Sebenarnya menurut saya yang nomor 2 itu pun sudah cukup untuk setelah memahami tadi itu. Tapi itu penilaian kita. Yang konteksnya ini ketika mereka telah mempelajari, ya tentu nanti pendamping lah yang akan melakukan komunikasi seperti apa. Karena ini seperti apa ya, kayak duplikasi menurut saya. Kalau dia sudah memahami e-learning, ya harusnya sudah ngerti dong. PDCA-nya udah ngerti harusnya. Nah itu Pak, perlu kita tampilkan di indikator atau tidak usah kalau kemarin diskusi dengan ini kita tampilkan supaya setidaknya PDCA-nya mereka paham dulu di tahapan 1 ini. Nah tanpa harus ada evidence gitu. Nanti jawabannya kan tentu tadi Pak judgement-nya dari satunya dari tim pendampingnya gitu. Tapi kalau menurut Pak Supan atau enggak, ini monggo saja. Ini kan pendapat. Maksudnya ini kalau maksudnya biar tidak apa ya, tidak ada duplikasi atau apa. Tapi ya enggak masalah sebenarnya sih. Takutnya ini laporan tapi tidak ada evidensinya juga. Terus ini hanya apa ya, judgement-nya dari pendamping kan ya sama aja sebenarnya dengan yang kedua itu. Tapi ya monggo saja. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ini sebenarnya supaya kalau menurut saya indikator tahap 1 yang nomor 3 itu masuknya kepada catatan dari indikator nomor 2 di bawahnya yang itu. Jadi dari catatan kerja memahami modul itu kemudian seluruh peserta telah membaca dan yang keduanya catatannya itu satuan kerja telah memahami gitu Pak.
Asim, ini mau digabungkan saja di tahapan kedua, di indikator kedua, atau dihapuskan, Pak? Ya masuknya di catatannya. Jadi catatannya itu ada dua di yang kedua itu catatannya ada dua, satu seluruh telah membaca, yang kedua catatannya yang satuan telah memahami begitu. Tapi digabung saja gitu. Terima kasih. Begini, Pak. Begini. Bagaimana, Pak? Mas Apri, kalau saya usul yang indikatornya itu tetap ada, tapi dimasukkan dalam kolom 2 juga. Maksudnya digabung lah. Kalau bahasanya Pak, ya ini dikasih di bagian bawahnya. Semacam penjelasan ya gitu. Saya kira sudah oke, Pak. Ya, sebentar, Pak. Ya, begini, Pak. Mantap, Mas Apri. Gercep. Ya, berarti itu ya, Pak. Nanti waktu kalian nanti saya update dulu dokumen bahan tayangan tadi yang permintaan Pak Nurul, sekalian saya rubah jadwalnya dulu, Pak, di kota kerja. Oke, kemudian Pak Wahyu mau bertanya kembali atau bagaimana, Pak Wahyu? Pak, izin Saya, Pak. Pak. Silakan, Pak. Waktu kita 15 menit lagi, Bapak Ibu. Kepencet, Pak Apri. Oh, kepencet. Oke, Pak Apri. Ya, Pak Ramon. Saya angkat tangan manual ya. Pak Apri, itu yang di Google Chrome, Google Drive itu bisa di-share nggak tuh? Yang apa? Video itu. Nah, Pak Apri. Iya. Yang di Google Chrome yang punya kita itu bisa di-share ke Satker nggak tuh? Apri. Untuk dokumen yang kita buat di tinjauan dokumen, boleh kita masing-masing bisa juga. Para maaf ini jaringan. Boleh Pak, silakan di-share ke ya Pak. Nah. Terus kita lagi Google Drive juga. Pertanyaan? Satker bikin Google Drive juga, Satker bikin Google Drive juga. Yang kelihatan tuh kan, lihat. Ya, ada pertanyaan lain? Saya Pak Apri. Mungkin Mas Apri. Oh ya. Manual. Ya. Silakan Bapak. Ya Pak Apri. Ini berkaitan tadi itu untuk pihak eksternal itu, apakah kita batasi minimalnya berapa untuk
mengetahui atau sosialisasi bahwasanya Satker telah melakukan pembangunan smart. Karena nanti di penilaian itu mungkin akan diajak. Ya, Pak. Ada lagi Pak Nazar? Untuk yang eksternal Pak, mungkin mengikuti yang ada di e-learning Pak. Setahu saya sudah dijelaskan pihak-pihak eksternal apa saja gitu. Jadi mungkin kalau jumlahnya terserah Satker mungkin, tapi setidaknya ada keterwakilan dari eksternal yang sudah ada di dalam e-learning kali Pak. Atau mungkin dari Pak Ivan atau Pak Supan atau Pak Ahmad Nur mungkin ada masukan. Tutup Mas, kasihan yang mau siap-siap buka nih kalau yang mau buka. Kalau di Aceh jam 7 baru buka puasa. Baik, Mas Sapri, kita insya Allah akan batasi 5:30 lah. Mudah-mudahan bisa selesai. Tapi sepertinya jadwal kita sudah mulai merujuk, ada kesepakatan. Nanti kesepakatan itu yang diperbarui kita share kembali. Ada 2 hal yang perlu mungkin disepakati lagi, bahwa mudah-mudahan nanti ketika berkaitan dengan pembuatan laporan tahapan itu kan akan dikirim, mudah-mudahan kalau sudah jadi aplikasi akan dimasukkan dalam link aplikasinya. Tapi kalau belum jadi, kita akan buat, Mas Apri, kita akan buat Google Drive-nya untuk ke 25 Satker, sehingga mereka bisa simpan di situ. Atau bagaimana mekanisme nanti Pak Apri coba jelaskan. Kalau bagus supaya gampang, ada Google Drive itu berisikan 25 Satker supaya bisa diupload di situ. Tapi mudah-mudahan aplikasinya bisa, sehingga tinggal di-linkkan saja di situ untuk laporan kemajuan, perkembangan kemajuan. Terus berkaitan dengan ini yang belum dibahas, tapi saya kira ini bisa langsung kita sepakati saja tentang model laporan ketika tim pendampingan turun, luring. Saya kira insya Allah itu nanti kita bikin juga template-nya, garis besarnya, sehingga tidak terlalu menyulitkan. Garis besar, model, template, laporan, pembuatan laporan. Dan laporan saat luring itu. Di sekitar akhir bulan Mei ya, awal bulan Juni itu. Terus yang kita sepakati juga mungkin, bahwa yang tanda tangan di berita acara, katakanlah berita acara laporan itu adalah seperti ketika kita buat LHP ketua FKAP-nya yang tanda tangan di laporan luring itu. Seperti itu. Yang tentu yang tadi ada sedikit pertanyaannya itu berkaitan dengan waktu tindak lanjut daripada registernya itu, mungkin nanti kita bahas berikutnya. Mudah-mudahan kita bahas apakah maksimal itu hanya sampai kepada bulan September, itu batas waktu tindak lanjut terhadap registernya itu, atau bagaimana. Tapi sebaiknya maksimalnya itu September, karena setelah itu kan ada penilaian. Saya kira itu saja. Selanjutnya mungkin ada hal-hal lain ya, saya serahkan kepada April lagi untuk berdialog dengan teman-teman. Baik, waktu kita sisa sekitar 13 menit, Bapak Ibu, 7 menit lagi, 8 menit, sekitar 8 menit. Jadi Bapak Ibu kalau masih ada mau pertanyaan, dipersilakan. Mas, izin. Boleh Pak Wahyu, silakan. Ya, tadi saya mengkonfirmasi aja, ada sedikit yang saya tangkap waktu di motor, Mas Apri menjelaskan waktu luring besok kegiatannya salah satunya memastikan apakah sudah ada sosialisasi ke pihak eksternal atau tidak, begitu ya? Iya Pak. Ya. Nah, mungkin perlu juga kita
kita garis bawahi bahwa selama masa pendampingan ini kan, kalaupun memang sudah ada betul-betul kegiatan yang jalan dalam arti bagian daripada do-nya itu, pendampingan ini kan dalam bayangan saya, mohon koreksi, ini adalah bagian daripada plan, gitu. Jadi bukan berarti itu harus selesai membangun sampai ketika kita datang, gitu. Justru pada waktu kita datang ke Satker melakukan pendampingan secara luring, waktu itulah yang digunakan untuk memastikan bahwa antara pemahaman kita dengan pemahaman mereka itu sudah sama. Sehingga kalaupun pada masa luring itu belum ada sosialisasi ke pihak eksternal, bukan berarti setelah itu tidak boleh dilakukan. Justru itu kita memberikan hal-hal masukan yang ternyata Satker belum menjalankan itu pada masa tahap pendampingan yang itu merupakan bagian daripada perencanaan. Kalau saya melihatnya seperti itu. Contohnya misalkan ketika kita lihat langsung di Satker, kita bisa mempertanyakan beberapa hal yang belum masuk ke list register. Misalkan berkenaan dengan manajemen parkir, katakanlah seperti itu, yang ternyata itu belum masuk di dalam list register. Kita bisa mempertanyakan kepada mereka, ini kok kenapa nggak dimasukkan ke dalam list register ya, misalkan. Apakah memang tidak ada risiko di sini, atau hal-hal lain yang memang penting untuk dimasukkan ke dalam perencanaan SMAP itu. Demikian Mas Apri. Ya, terima kasih Pak Wahyu, betul. Jadi memang pada saat kita turun ke lapangan ini kan sudah melalui tahapan 3, 4, dan 5 ya Pak. Jadi sebenarnya tahapan 5 kan sudah mulai ada implementasi. Ya kan, tahapan 3, 4 kan sudah menyusun list register. Jadi di tahapan ke-6 ini pada saat kita kunjungan, kita berarti berpikirnya tuh sudah ada dilewati tahapan ke-5, berarti sudah di tahapan dunia Pak. Nah, di sini kita cuma memastikan saja nanti Pak, mungkin kita bisa mewawancarai pihak eksternalnya. Nah, nanti betul saran dari Pak Wahyu, kita yang perlu arahkan ke mereka. Jadi kalau memang misalnya mereka belum menginformasikan, ya kita sarankan kepada Satkernya untuk melakukan itu, gitu Pak. Ya, enggak, maksudnya begini Mas, seperti yang Mas Apri garis bawahi, kita bisa melakukan wawancara. Nah, maksud saya, khawatir saya Satker memahaminya itu sebagai sesuatu yang sudah selesai waktunya, padahal nanti pada waktu evaluasi kan ada tahap wawancara eksternal itu, gitu. Sehingga menurut saya kalau kita sampai mewawancarai pihak eksternal pada waktu pendampingan, khawatir saya ini malah jadi tumpang tindih, gitu. Karena kan di tahap evaluasi ada wawancara lagi. Iya. Jadi ini tadi saya sudah sampaikan tahapan ke-6 ini Satker tidak menyusun laporan Pak, hanya untuk tim pendamping. Dan laporan kita ini kan nanti kepada pimpinan Pak, melalui Ortala dan Irwil. Jadi tahapan 6 ini tidak ada sangkut pautnya dengan Satker, hanya kunjungan kita Pak. Jadi kita memotret kondisi di Satker Pak. Gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan aktivitasnya Satker gitu. Kita melihat, kita kunjungan ke Satker ini kan setelah kita melakukan tahapan 1 sampai tahap 5 ini Pak Wahyu. Iya. Jadi tahap 1 sampai tahap 5 kan sudah implementasi. Kita lihat di lapangan seperti apa, kita sampaikan. Nah, ini beberapa indikator yang saya susun tadi saya sampaikan. Ada hal-hal lain pun yang misalnya ditemukan di satuan kerja dan diinformasikan dalam laporan, dipersilahkan Pak. Nah, format laporan memang masih kita akan susun gitu. Tapi yang pasti ini ada 6 indikator yang kita lihat perlu untuk dilihat oleh teman-teman pada saat kunjungan lapangan. Jadi tidak terkait dengan Satker Pak, ini cuma tim pendamping Pak. Jadi tahapan ke-6 ini hanya untuk tim pendamping. Pada saat mereka turun, apa yang mereka mau kerjakan gitu. Kalau saya bayangannya dari kemarin itu membayangkan waktu turun luring itu kita berhak memberikan masukan-masukan lagi kepada Satker, bukan hanya sekedar melakukan pemotretan gitu. Iya. Kalau pemotretan kan itu di tahap
evaluasi Pak. seharusnya. Nah, Betul Pak, maksudnya kan kita setelah kita datangin ini kan nanti kita berdiskusi dengan mereka Pak Wahyu. Yang tadi Pak Wahyu sampaikan, jadi diskusikan, sampaikan kepada satkernya gitu. Tapi satker tidak menyusun laporan, kita buat laporan Pak. Kalau disampaikan itu, makanya kan ini guidance-nya nih Pak, buat tim pendamping supaya tidak bingung, setidaknya ada indikator ini, atau ada indikator lain mau ditambahkan, monggo. Nah nanti ketika turun di lapangan, tadi Pak Wahyu bilang mau, kan kita kan masih dalam periode pendampingan, kita dampingi gitu Pak. Apa yang mereka harus lakukan, kita berikan arahan gitu loh Pak. Kita melakukan penilaian, tapi kita mendampingi Pak. Oke Mas, siap. Terima kasih. Oke, saya rasa sudah cukup 5:30. Bisa kita tutup sesi tanya jawabnya. Oke, saya kira sudah cukup ya teman-teman. Ya. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Mas Apri yang telah mencoba memaparkan schedule, mekanisme, dan beberapa instrumen yang kita lakukan saat melakukan pendampingan. Tentu besar harapan kami, kita semua yang masuk dalam tim pendampingan, agar pendampingan ini bisa maksimal, kita betul-betul sedikit memberikan arahan atau semacam filosofi kepada satker yang kita dampingi, agar betul-betul bisa memahami bahwa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini insya Allah akan berbuah kepada perubahan mindsetnya di dalam anti penyuapan itu. Tidak hanya sekedar pemenuhan kewajiban, tapi betul-betul satker membutuhkan hadirnya sistem manajemen anti penyuapan di satkernya, sehingga bisa termanfaatkan oleh masyarakat yang betul-betul ingin pengadilan yang baik lah. Selanjutnya barangkali ini sudah cukup. Kalau sudah tidak ada, saya atas nama teman-teman di tim pembangunan atau tim pendampingan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, turut serta memberikan ide segar. Mudah-mudahan Pak Apri, apa yang sudah kita bahas, kita share kembali tentang perubahan-perubahannya. Selanjutnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadir, ikut berkomunikasi, membangun komunikasi di antara kita, sehingga betul-betul ketika kita melakukan bisa bersinergi di dalam melakukan pendampingan kepada satker. Terima kasih, sekira cukup sekian. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Ibu, dan khususnya kepada Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa, buka puasa bersama di rumah masing-masing. Iya, Pak. Selamat berbuka. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Matnun, terima kasih Mas Apri. Tempenya jangan lupa tempe. Tempe enak. Tempe raksasa.